Puji Tuhan, damai sejahtera dan sukacita melimpah menyertai kita hari ini. Setiap kita selama masih hidup, kita tidak akan luput dari masalah. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita mau belajar tips menghadapi masalah. Terkadang ada masalah yang bisa cepat kita selesaikan, tetapi ada juga yang memerlukan waktu yang lebih lama. Ada masalah yang datang bergantian dalam hidup kita, tetapi ada juga masalah yang datang secara bersamaan dalam hidup kita. Seperti Ayub. Pada suatu hari, lembu sapi dan keledai-keledai Ayub dirampas orang Syeba. Sementara dia mendengar kabar itu, dia mendengar kabar kambing dombanya disambar api dari langit. Dan saat dia mendengar kabar itu, dia juga mendengar unta-untanya dirampas oleh orang Kasdim. Dan sementara dia mendengar orang itu, ia mendengar kabar anak-anak laki-laki dan perempuannya mati karena tertimpa robohan rumahnya, karena ada angin ribut yang bertiup. Masalah dalam hidupnya yang datang secara bersamaan, tetapi Ayub mampu melewati semuanya itu. Hari ini kita belajar bagaimana tips dalam menghadapi masalah kita, yaitu hadapilah masalah itu sehari demi sehari. Di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam terjemahan lain dikatakan, jadi tidak usah khawatir akan hari esok, karena tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Cukuplah jalani pergumulan hari ini, jangan tambah lagi dengan pergumulan hari yang akan datang. Di dalam terjemahan lain dikatakan, oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari besok, sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Sebab hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita menerapkan atau memegang prinsip firman ini, maka ada beberapa hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, membuat kita tidak lari, tapi berani untuk menghadapi masalah itu. Karena sebuah masalah akan lebih mudah kita selesaikan langkah demi langkah dibandingkan kita ingin menyelesaikannya secara sekaligus. Apa yang dihadapi saudara hari ini, apabila diselesaikan langkah demi langkah dari satu hari ke satu hari berikutnya, memang mungkin belum bisa menyelesaikan masalah saudara, tetapi minimal saudara selangkah lebih maju untuk menyelesaikan masalah itu dari hari demi hari. Masalah dalam hidup kita itu seperti permainan menyusun puzzle. Saat kita ingin menyelesaikan sebuah permainan puzzle dengan 1.000 ataupun 5.000 keping, mungkin saat kita melihatnya, kita sudah menyerah terlebih dahulu. Ada kekhawatiran, apakah kita bisa menyelesaikan begitu banyak kepingan yang acak itu. Tetapi saat kita mulai berpikir untuk mulai menyelesaikan, dengan memulai melangkah sehari demi sehari, seberapa banyak yang bisa kita susun, kita kerjakan, maka dalam waktu tertentu, puzzle itu akan kita bisa selesaikan. Demikian juga dalam hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hadapi masalah itu, jangan lari dari masalah. Hadapi sehari demi sehari. Hanya dengan menghadapi kita dapat menemukan jalan keluar dan menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Seperti saat kita mulai menyusun puzzle itu, awalnya mungkin tidak jelas gambar dari puzzle itu. Tetapi saat kita terus mengerjakan hari ke hari,
maka gambaran dalam pasal itu mulai kelihatan dan kita mulai bisa melihat gambaran besar dari pasal itu dan hari ke hari akan menjadi lebih mudah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, hadapi masalah itu hari demi hari. Janganlah kita lari dari masalah, karena setiap langkah kita akan membawa kita selangkah untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, belajar percaya sehari demi sehari dengan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 34 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, jadi jangan khawatir akan hari esok. Esok pun Allah akan memelihara kalian. Hari ini cukup banyak kesusahan yang harus kalian pikirkan. Firman Tuhan berkata, Allah akan memelihara kita dari sehari demi sehari. Asalkan kita mau belajar untuk percaya. Di dalam Matius 6 ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan berkata, kekhawatiran kita itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi berbeda dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata, Bapamu di sorga tahu kesulitan-kesulitan kita. Dan tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu apa yang kita minta kepada Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk belajar percaya. Jangan khawatir. Jika Bapa tahu kesulitan kita, maka apa yang kita hadapi dalam sehari itu, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar dalam masalah kita sehari demi sehari. Sampai kita bisa menyelesaikan atau melewati segala masalah dalam hidup kita. Saya diberkati oleh perkataan seorang hamba Tuhan, bahwa kita orang percaya saat kita dalam lembah kelam, kita tidak tinggal diam, tetapi kita berjalan melewati lembah kelam itu. Maka pada waktunya kita akan keluar dari lembah kelam itu, sebab Tuhan beserta kita, gada dan tongkatnya selalu akan menghibur kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus membantu kita menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita sehari demi sehari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mereka Engkau memberikan kekuatan, berikan kepercayaan kepada Tuhan untuk dapat Tuhan melewati, ya Tuhan, sehari demi sehari masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan selalu menyertai, gada dan tongkat-Mu selalu menghibur kami, sehingga Tuhan pada waktunya kami akan melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Lembah kelam yang sudah berubah menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memberkati. Amin.